Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hakim di channel YouTube Hakim Lawyer. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi pengetahuan terkait dengan alat bukti dalam Undang-Undang KUH Perdata. Ada berapa dan apa saja alat bukti menurut ketentuan hukum perdata? Baik, saya akan sampaikan, yaitu berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 286 RBG serta ketentuan pasal 1886 KUH Perdata yang mengatakan bahwa alat bukti di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 5, yaitu yang pertama alat bukti surat, yang nomor 2 alat bukti saksi, yang nomor 3 alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah alat bukti sumpah. Dari 5 alat bukti tersebut, dalam kesempatan kali ini juga saya akan mengurai satu persatu apa saja yang dikategorikan dengan 5 alat bukti tersebut. Yang pertama adalah alat bukti surat. Alat bukti surat bagi rekan-rekan yang akan atau sedang mencari keadilan di pengadilan perdata, maka alat bukti surat itu adalah elemen yang sangat penting di dalam rangkaian 5 alat bukti yang disebutkan pertama tadi, yaitu alat bukti surat itu sangat memegang peranan penting. Nah, alat bukti surat itu juga menurut ketentuan hukum perdata dibagi 2, yaitu yang pertama surat otentik. Apa yang disebutkan dengan surat otentik? Surat otentik adalah berbentuk akta atau surat yang diterbitkan oleh pejabat, contoh akta notaris atau sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN. Kemudian surat di bawah tangan. Nah, surat di bawah tangan itu adalah surat yang dibuat oleh para pihak namun tidak melibatkan pejabat-pejabat yang disebutkan tadi. Kemudian setelah alat bukti surat, maka ada alat bukti saksi. Di dalam ketentuan hukum perdata ada mengenal terkait dengan bahasa unus testis lunus testis, yaitu satu saksi tidak dikatakan saksi. Maka bagi rekan-rekan yang sedang mencari keadilan di pengadilan perdata, kami sarankan untuk tidak membawa 1 orang saksi, tapi minimal Anda menyiapkan 2 orang saksi. Akan tetapi di dalam KUH Perdata pun dibahas tentang ada beberapa orang yang tidak dapat dijadikan saksi. Yang pertama adalah keluarga saudara. Keluarga saudara dengan garis keturunan lurus ke atas. Nomor 2 adalah suami atau istri meskipun dia sudah bercerai. Berikutnya adalah anak yang belum cakap hukum atau masih di bawah umur. Dan terakhir adalah orang gila yang walaupun kadang-kadang ingatannya itu masih bisa memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Akan tetapi menurut ketentuan KUH Perdata, hal tersebut atau orang tersebut tidak boleh dijadikan saksi. Berikutnya adalah alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan dalam pasal 19 atau 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah dugaan yang menurut ketentuan undang-undang beserta dengan ketentuan atau keyakinan hakim mengerucut terhadap adanya kejadian terkait dengan hukum perdata tersebut. Ya. Dan untuk berikutnya adalah alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan ini diatur di dalam pasal 1923, yaitu salah satu pengakuan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya atau dari pihak lawan kepada pihak terlawan. Maka dengan adanya pengakuan selesai, sudah tidak perlu lagi ada alat bukti lain untuk mendukung perkara tersebut. Yang terakhir adalah alat bukti sumpah. Sumpah ini menurut KUH Perdata dalam pasal 1929 ada 2 macam sumpah. Yang pertama adalah sumpah penambah atau subsisoir. Subsisoir ini adalah sumpah atau keterangan yang dibawa sumpah dengan menyebutkan Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keyakinan masing-masing untuk memperkuat alat bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan. Itu adalah sumpah penambah.
atau dalam kurung disebut dengan sumpah subsisoir. Berikutnya atau nomor 2 ada juga namanya sumpah penambah atau sumpah pemutus yang disebut dengan desisoir. Nah, sumpah memutus dengan sumpah penambah apa bedanya? Kalau sumpah penambah adalah sumpah yang diucapkan oleh pihak untuk menambah keyakinan terkait dengan alat-alat bukti sebelumnya. Namun bedanya dengan sumpah desisoir adalah sumpah pemutus. Pihak tersebut yang melakukan sumpah tanpa ada bukti-bukti yang mendukung, yaitu hanya berdasarkan ucapan pihak tersebut saja dan tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya. Jadi demikian pada kesempatan kali ini tentang pembahasan 5 alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi rekan-rekan yang ingin lebih jelas lagi, maka silakan rekan-rekan baca di buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana secara gamblang dan jelas terkait dengan permasalahan hukum perdata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga channel YouTube ini semakin bermanfaat dan menambah wawasan bagi rekan-rekan di luar sana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakim Lawyer.